Oke, terakhir kemarin ada PR part 6 halaman 99 yang ini ya sudah dikerjakan tadi nih. Sekarang kita bahas mulai dari number 4. Apa ini? First, you must realize that advertising laws protect consumers by requiring advertiser to be truthful about the product. Gampang ini. Apa ini jawabannya? Number 4. Ini kan Bravo. Bravo ya, ya produk mereka. Titiknya ini kan harus possessive adjective karena diikuti noun products. Berarti Bravo betul. Next number 5. Apa ini? In recent years, over two-thirds of startup companies they warnings. Apa ini? In recent years itu tahun-tahun belakangan ini di beberapa tahun ini gitu ya. Apa jawabnya? Number 5. Ini subjeknya dianggap singular atau plural? Two thirds, ini pecahan ya. Kalau ada pecahan, abaikan pecahannya. Perhatikan noun yang muncul setelah of, berarti companies. Berarti plural ya. Berarti jawabannya Charlie apa Delta? Receive atau have received? Delta. Delta. Delta ya, karena ada in recent years itu berarti beberapa tahun belakangan ini mungkin katakanlah mulai tahun 2002, 22, 23, 24, 25 misalnya. 4 tahun belakangan. Berarti kan sudah dulu terjadi tapi sampai sekarang masih berarti present perfect Delta betul. Have received. Next, number 6. It is really important to make apa ini? Same important, evenly important, similar equal atau equally important. Number 6. Apa jawabnya? It is. Ini titik-titiknya kan isinya harus adjektif atau harus adverb. Important itu adjektif berarti titik-titiknya menjelaskan important. Menjelaskan adjektif berarti gunakan apa? Adjektif, adverb atau apa? Ini harus adverb ya, karena adverb saya ingatkan lagi bisa berfungsi menjelaskan verb atau menjelaskan adjektif atau menjelaskan adverb yang lain. Nah, di sini menjelaskan important, important itu adjektif, berarti harus adverb. Yang alpha sama yang Charlie salah. Bravo apa delta? Yang logis. Bravo bisa betul, delta bisa betul, tapi yang artinya logis yang bravo apa delta? Delta. Delta ya, equal itu artinya kan sama ya. Equal itu sama. Equally secara sama dengan sama. Ya, berarti kalau yang Bravo evenly itu kan merata artinya. Merata pentingnya, bukan merata, tapi sama pentingnya gitu. Sama pentingnya untuk meyakinkan label produksi tidak imply something, tidak menyiratkan sesuatu yang tidak benar. Ya, jadi label produk itu harus benar, isinya harus benar. Misalnya produk itu label produk itu ada isinya bahan-bahan misalnya. Nah, bahan-bahan itu isinya apa saja nggak boleh bohong, itu harus harus benar sesuai isinya. Atau bobot barangnya itu juga berapa gram misalnya itu harus benar, nggak boleh tidak benar. Oke, dengan demikian unit 4 agreement sudah selesai kita bahas. Sebelum ke unit 5 ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke unit 5 infinitive and gerunds ini ya. Ini sudah pernah saya singgung belum ya? Intinya gini. Oh ya, gerund itu bentuk verb ing yang berfungsi sebagai noun. Infinitif di sini juga berfungsi sebagai noun. Infinitif itu maksudnya to plus verb one ya. Kalau gerund itu verb ing.
Oke, sebentar saya tulis dulu. Gerund itu verb ing, kalau infinitif itu to plus verb one. Infinitif ini lambangnya to plus verb one. Kalau gerund itu verb ing. Ini dua-duanya berfungsi sebagai noun sih. Baik gerund maupun infinitif plus to, infinitif dengan to, itu berfungsi sebagai noun. Oke, kita baca teorinya. Yang pertama, infinitif. Use to infinitive after the following verb. Jadi intinya gini sih. Ada beberapa verb itu yang diikuti infinitif, ada beberapa verb yang diikuti gerund, ada juga yang bisa diikuti dua-duanya, gitu intinya. Ya, yang pertama teorinya ini. Eh, Setelah verb-verb berikut ini gunakan to infinitive. Misalnya agree, decide, expect, dan seterusnya. Contoh, he decided to finish. Nah, ini pakai infinitive loh, to finish. Berikutnya, use to infinitive after the following verb plus their object. Kalau ada verb beserta objeknya, gunakan to infinitive. Misalnya, apa ini? Contohnya, advise, allow, expect, forbid, dan seterusnya. Contohnya, he did not allow his employee to use. Dia tidak mengizinkan karyawannya untuk menggunakan HP selama bekerja. Ya, his ini allow diikuti objek, his employees diikuti to infinitive to use. Berikutnya, use an infinitive without to after the following verbs. Kalau setelah verb ini, infinitifnya tidak pakai to. Ini contohnya have, let, make, feel, dan seterusnya. Contohnya, I was exhausted from my long trip. So I let Tom chair. Chair ini verb loh ya. Chair di sini bukan noun, bukan berarti kursi, tapi verb artinya memimpin. Setelah let, terus diikuti objek, terus apa namanya? Verbnya tanpa to, infinitif tapi tanpa to. Bukan to chair tapi chair. I let Tom chair langsung gitu. Aku aku membiarkan Tom memimpin rapat. Berikutnya eh gerunds. Use gerund atau verb ing eh, setelah verb-verb berikut. Appreciate, avoid, can't help, dan seterusnya. Contoh, he denied giving up working. Jadi denied setelah deny itu diikuti verb ing giving gitu ya. Terus berikut ini yang bisa diikuti dua-duanya. Tapi artinya beda sih. Jadi setelah verb berikut, remember, forget, stop, dan seterusnya, bisa diikuti verb ing, bisa diikuti infinitif. Contohnya, I stopped to eat dinner. Bisa juga I stopped eating dinner. Maksudnya kalau I stop to eat itu, I ate dinner quickly before the show. I stop to eat dinner before the show. Kalau I stop eating dinner before the show, I was eating dinner, but then I stop. Ini agak membingungkan. Saya kasih contoh yang lebih mudah dipahami. Jadi sekali lagi ada beberapa verb yang boleh yang bisa diikuti verb ing, bisa juga diikuti verb ya infinitif, tapi artinya beda. Saya kasih contoh yang gampang saja. Misalnya, stop to buy Stop to buy gas, membeli bensin. Let's stop to buy gas, misalnya gini. Let's stop to buy gas dengan let's stopping, let's stop buying, sorry. Let's stop buying gas. Ini dua-duanya betul, tapi artinya beda. Kalau yang ini eh, konteksnya kira-kira, sebentar. Stop to buy itu artinya berhenti untuk kemudian membeli. Konteksnya gini, misalnya lagi naik mobil, terus sopirnya lihat penunjuk bensin, bensinnya hampir habis, terus bilang sama penumpangnya, let's stop to buy gas.
berhenti di SPBU, kemudian membeli bensin. Maknanya gitu. Berhenti untuk kemudian membeli. Tapi kalau yang ini, let's stop buying. Mari kita berhenti membeli gas. Itu maksudnya, misalnya udah punya mobil listrik, terus nggak lagi beli bensin, terus ngajak teman-temannya, mari kita beli mobil beli mobil listrik aja. Terus kita berhenti membeli bensin, tidak lagi membeli maksudnya. Tidak lagi membeli, sudah nggak membeli lagi. Itu maknanya beda. Gitu ya, ini yang beberapa verb yang bisa diikuti dua-duanya. Sebetulnya saya punya daftarnya. Mana ya? Oh, nggak ada. Oh, nggak ada. Bentar, saya carikan dulu. Lupa belum saya siapkan. Atau nanti aja lah, nanti saya cari dulu. Jadi saya punya tabel verb apa saja yang diikuti verb ing, verb apa saja yang diikuti infinitif, tapi banyak sekali. Eh, un- Kalau mau dihafalkan itu sulit karena banyak. Jadi kira-kira rumusnya gini, kira-kira tapi ini nggak 100% akurat, tapi nggak apa-apa kita pakai aja. Kira-kira rumusnya gini, bentuk to infinitive ini maknanya future, jadi belum dilakukan, akan terjadi. Tapi kalau yang verb ing, yang gerund, itu maknanya bisa past, bisa present. Maknanya past atau present, dulu atau sekarang. Gini, rumusnya ini ya kita gunakan nih, karena kalau mau dihafalkan banyak sekali. Tapi kalau mau menghafalkan nggak apa-apa sih. Nanti saya kirimkan tabelnya. Lupa belum saya siapin tadi. Oke, kira-kira itu untuk mengingat, untuk mempermudah. Kalau di sini, eh, oke ya, berikut di sini tadi sampai choosing between infinitives and gerund. Sekarang banyak. Choosing subject of two infinitives and gerund. Memilih subjek. Ada dua macam. Gunakan objek pronoun dengan to infinitive. Yang satunya gunakan possessive pronoun dengan gerund. Ini bukan possessive pronoun sih sebetulnya. Possessive adjective. Oke, yang ini dulu aja. Yang objek pronoun. Gunakan objek pronoun eh, beserta to infinitive, to plus one. Contoh, Martha expect him to help. Nah, ini ada him. Him ini kan objek pronoun. Jadi setelah objek pronoun gini, gunakan to help. Berikutnya, even though Patrick was novice, I allowed him to run. Him terus to run. Kalau yang bawah, ini possessive adjective sebetulnya. Gunakan possessive adjective beserta gerund atau gunakan gerund setelah possessive adjective gitu. Kalau tadi gunakan to infinitive setelah objek pronoun. Kalau yang Bravo gunakan gerund setelah possessive adjective. Contohnya I appreciate your telling. Nah, setelah your ini possessive adjective, gunakan verb ing telling. I ask my boss if he minded my living. My ini possessive adjective diikuti gerund living. Ya, gitu kira-kira teorinya. Bawahnya exercises silahkan dikerjakan sendiri di rumah. Berikutnya latihan part 5 kita kerjakan bareng-bareng. Number one. Jonathan enjoys nothing more than arriving early and titik the first person in his office. Apa ini? Number one jawabannya apa? To be atau being? Kalau yang Charlie to being itu nggak ada. Alpha atau Bravo jawabannya? Bravo. Kok bisa Bravo? Dari mana?
Kenapa bukan alpha? Ya, memang betul bravo sih. Karena verbnya enjoy. Setelah enjoy itu diikuti verb ing. Atau kalau sudah ada contoh gini gampang, tinggal kita ikutin aja. Kan Jonathan ini menikmati dua hal, yaitu arriving early sama titik-titik in the first, menjadi orang pertama. Ini titik-titiknya ini harus sama kayak atau paralel istilahnya. Paralel dengan arriving. Jangan arriving early and to be ya, itu nggak paralel, salah. Sudah ada contoh arriving, tinggal ikuti aja. Di sini pakai verb ing berarti. Being, ya betul. Bravo. Kalau sudah ada contoh ini gampang sih, tinggal ikutin aja. Next, number two. I would like to speak to whoever is responsible for the office. For apa ini? For order, for ordering atau for to order. Kalau for will order aneh ya? Enggak lah, salah ini yang kita. Apa ini jawabannya? Number two, Alpha, Bravo, apa Charlie? Apa jawabannya? Memesan eh, peralatan kantor gitu ya kira-kira. I would like to speak to, saya ingin berbicara dengan siapapun yang bertanggung jawab untuk memesan perlengkapan kantor. Apa ini? For order, for ordering atau for to order? For to order ya aneh ya. Sudah ada for, masa to order? Apa ini jawabannya? Berapa? Bravo ya, ya. Satu lagi, for ini kan preposition ya. Biasanya preposition itu diikuti verb ing. Biasanya preposition itu diikuti verb ing. Preposition sudah pernah kita bahas dulu. uh, in, contohnya on, at, for, from, dan seterusnya. Sudah kita bahas itu dulu. Nah, biasanya preposition preposition seperti ini itu diikuti verb ing. Jadi kalau tadi for gitu ya for ordering. Next, number three. The insurance is not always easy. Apa ini? To sell apa selling? Menjual asuransi tidak selalu mudah dalam kondisi ekonomi yang seperti ini, sekarang ini. Apa ini? Jawabannya Bravo. number three, Bravo, selling berarti. Selling insurance gitu ya. Ya, betul, Bravo. Menjual asuransi gitu. Menawarkan lah, menawarkan asuransi itu sulit kalau kondisi perekonomiannya sekarang seperti sekarang ini. Next, number four. Passengers are no longer allowed to take more than 100. Apa ini? Kalau bingung, bringing atau to bring, gunakan rumus saya tadi. Yang maknanya future atau belum dilakukan, itu pakai to. Kalau maknanya present atau past, sudah dilakukan atau sedang dilakukan, itu gunakan verb ing. Ini apa? Penumpang tidak lagi diizinkan untuk membawa 100 mililiter cairan dalam pesawat. Ini maknanya future akan belum terjadi atau sudah atau sedang. Future atau past atau present maknanya. Maknanya future ya, jadi dilarang gitu tuh maksudnya. Jadi tidak lagi, tidak boleh atau katakanlah misalnya nggak pakai no longer ya, allowed gitu kan berarti diizinkan. Nah, berarti kan belum terjadi itu nanti. Maknanya future. Berarti gunakan to infinitive, to bring gitu ya. Gitu kalau bingung gunakan rumus yang tadi itu. Maknanya future belum terjadi, gunakan infinitif. Kalau maknanya present sedang terjadi atau past sudah terjadi dulu, berarti gunakan
Verb ing. Number five. Tim has Tim has never regretted. Aduh, sebentar. Oh iya, nggak apa-apa. Lanjut aja. Tim has never regretted titik-titik up his corporate job. Apa ini? Eh, Giving atau to give? To give up atau giving up? Tim has never regretted. Apa number five jawabannya? Bravo. Number five, Bravo, giving. Ya, ya betul. Tadi sebenarnya ada juga si regret itu diikuti verb ing. Giving. Ini kan maknanya past tense ya, maknanya dulu. Dulu itu tim sudah mengambil keputusan untuk berhenti, gitu ya. Give up itu artinya berhenti. Berhenti dari pekerjaan corporate job ini, kerja di perusahaan. Berhenti bekerja di perusahaan. Sudah dulu, ini kan artinya tim tidak pernah menyesali keputusannya berhenti dari bekerja di perusahaan. Nah, berarti maknanya past tense gunakan verb ing, giving. Ya, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada, silakan dikerjakan nomor 6 sampai nomor 15. Saya beri waktu 10 menit. Nah, sekarang jam 13.28, nanti 10 menit lagi 13.38 kita bahas. Oke, sudah 10 menit lebih kita bahas. Number 6, apa ini jawabnya? We are titik to talk about. Ini masalah vocab aja. Mana yang paling logis? A, B, C, D. Yang paling logis mana? Allowed, discouraged, forbidden, atau asked. Ini kan konteksnya kan eh, kita titik-titik berbicara tentang detail dari perjanjian karena kesepakatan confidentiality berarti rahasia, rahasia ya. Karena kesepakatan kerahasiaan. Karena harus sepakat ini tuh rahasia, maka kita titik-titik berbicara tentang detailnya. Apa? We are allowed, discouraged, forbidden, atau asked. Charlie. Charlie forbidden, dilarang. Ya, betul ya. Kalau yang alpha, kita diizinkan. Salah. Bravo, discourage. Kita didorong. Salah. Delta, kita diminta. Salah ya. Dilarang yang betul. Charlie. Next, number seven. I forgot I forgot off the coffee maker before I left the office last night. Saya lupa mematikan gitu toh. Saya lupa mematikan mesin pembuat kopi sebelum meninggalkan kantor semalam. Apa jawabnya? Forgot to Alpha. turn atau turning? Alpha. Alpha. Alpha itu to turn. Ya, betul. Saya lupa mematikan. Forgot to turn. Sebetulnya forgot turning itu atau forgot to turn itu dua-duanya betul. Forgot itu bisa diikuti to turn, bisa diikuti turning, tapi artinya beda. Kalau forgot to turn itu lupa belum mematikan. Kalau forgot turning itu lupa. Ah, Kalau forgot turning, maaf, bersin-bersin tadi. Kalau Charlie. forgot turning itu artinya lupa sudah mematikan atau belum gitu. Tapi kalau ini memang belum mematikan, lupa mematikan gitu. Jadi alpha yang betul, forgot to turn. Semalam itu aku jadi masih nyala, coffee makernya masih nyala kalau yang alpha to turn. Kalau yang Charlie turning itu sudah matikan atau belum itu lupa. Jadi nggak tahu masih nyala atau sudah mati. Ya kalau menurut konteksnya ini betul yang alpha sih. Lupa mematikan. Next, number 8. Jane left her last job because she wanted apa ini?
Pursue atau pursuing atau to pursue. Wanted, Charlie, Charlie. Charlie ya. Wanted ingin berarti pakai to infinitif ya, diikuti to infinitif. Ingin itu kan berarti belum terjadi, baru akan terjadi. Jadi konteksnya future gunakan to infinitif. Next, number 9. Aduh, number 9. Mr. Nakamura was asked the keynote speech. Apa? Was asked diminta itu ya artinya. To give apa giving? Diminta memberi apa? Ceramah atau narasumber utama. Keynote speaker. Diminta menjadi keynote speaker. Narasumber kunci. Narasumber utama. Yang mana diminta? Was asked untuk memberi, diminta memberi. To give apa giving? Number 9. Bravo, Pak. Bravo ya, ya. Karena ini kan maknanya future kan belum memberikan ceramah. Baru diminta untuk berarti belum terjadi. Jadi bravo, to give. Number 10, it is important that clients feel confident. Apa ini? It is important making apa to make? Bravo, Pak. Bravo ya, ya. Penting untuk membuat klien merasa pede, confident itu percaya diri. To make, betul. Next, number 11. Dennis, help me delete all the data. Help me to enter atau help me entering. Alpha. Alpha, to enter ya. Membantuku memasukkan semua data survei. Semua data dari survei atau hasil survei. Next, 12. Even though Alberto was caught red-handed, he denied to steal apa stealing. Dia menolak atau menyangkal. Denied, dia menyangkal mencuri dana perusahaan. Apa? Denied itu denied stealing apa denied to steal? Bravo. Bravo, denied stealing ya. Betul. Next, number 13. We regret. Tadi sudah ini regret. To inform atau informing. Belum ya tadi regret. To inform apa informing? Oh, regret ini bisa dua-duanya. Kalau ini konteksnya, kami menyesal memberitahu Anda bahwa permohonan pinjaman Anda ditolak karena kredit rating yang jelek. Track recordnya jelek, jadi permohonan pinjamannya ditolak. Permohonannya ditolak. Yang mana nih? To inform atau informing? Alpha. Alpha ya, to inform. Ini biasanya kalimat seperti ini dipakai untuk ya apa ya namanya menolak tapi dengan bahasa yang halus, yang sopan. Misalnya kita melamar pekerjaan di sebuah perusahaan, terus lamaran kita ditolak itu biasanya gitu. We regret to inform you gitu. Kalimat ini dipakai untuk menolak tapi dengan sopan. Next, 14. Mrs. James specializes in the financial plans. Making apa to make? Tadi sudah saya sampaikan preposition itu biasanya diikuti verb in. In ini kan preposition. Berarti jawaban yang betul apa? Alpha. Alpha, making ya. 15. I tried to get into the hotel last night, but I could not because my credit card was denied. I tried apa? To check apa checking? Alpha, Pak. Ini yang betul Charlie ternyata bukan Alpha. Ini apa rumus yang tadi tidak berlaku. Tadi saya bilang rumus seperti ini tidak 100% akurat tapi biasanya betul. Ini sebetulnya maknanya past tense sih, tapi jawaban yang betul itu pakai infinitive to check ini. Ini nggak berlaku rumusnya tadi. Nggak apa-apa, tetap dipakai rumusnya nggak apa-apa karena jarang sekali meleset.
Biasanya sih betul rumus yang tadi saya bilang, kalau maknanya future gunakan infinitif, kalau maknanya present atau past gunakan verb ing. Nggak apa-apa itu dipakai meskipun tidak 100% akurat. Oke, lanjut. Sekarang part 6. Kita kerjakan bersama dulu yang number one nih. Kita baca dulu. You were out when I left, so I'm leaving this note for you. I'm going to be out of town until next Monday, so you need to keep working on the proposal. I have also taken the Nelson file, so don't be titik to find it missing. Ini surprise itu terkejut ya. Saya sudah ambil catatan file Nelson. Jadi jangan terkejut kalau filenya itu nggak ada karena sudah saya ambil. Ini filenya maksudnya file hard file ya, bukan soft file. File dalam bentuk kertas itu, bukan dalam bentuk apa namanya file dalam di komputer bukan, tapi dalam bentuk print-printan. Apa ini? So don't be surprising atau too surprise atau surprise yang bravo. Jangan terkejut. Apa ini jawabannya? Don't be too surprised, don't be surprising atau malah bravo. Surprising. Kalau surprise, kalau don't be too surprise itu salah. Kalau surprising ini maknanya nggak logis. Surprising kan mengejutkan. Jangan mengejutkan, nggak logis. Harusnya kan jangan terkejut. Nah, jadinya pasif. Kalau pasif itu predikatnya terdiri dari be diikuti verb 3. Berarti yang betul bukan alpha tapi apa? Kan ini jangan terkejut. Nah, terkejut kan pasif. Kalau pasif gunakan be plus verb 3. Ini sudah ada be-nya, tinggal kurang verb 3 yang mana? Bravo. Bravo ya. Next. I'll clear out my office when I get back. Kok ini salah? My office is just a mess. Apa ini? Ini kayak seperti ungkapan yang sudah baku gitu ya. Kantorku berantakan gitu artinya. To a mess, so a mess, very a mess, atau such a mess. Mess itu berantakan. Tapi ini Del- biasanya, ya delta betul. Kayak sudah ungkapan sudah baku, such a mess gitu maksudnya berantakan. Next, number 3. Hope you will manage to out a new marketing proposal for the project. Manage apa? Figuring out atau to figure out atau apa? Delta. Manage to figure gitu ya. Ya, apa namanya? Manage itu diikuti to infinitive, delta betul. Oke, berikutnya nomor 4 sampai nomor 6 silahkan dikerjakan dulu. 5 menit ya. Terus nanti kita bahas. Sekarang 13.51 berarti nanti 13.56 kita bahas. Oke, sudah 5 menit lebih malahan. Kita bahas number 4. Apa ini? You can always count on Menards to deliver on our promise. Apa? Titik-titik you the highest quality merchandise. To bring atau bringing? Alpha apa delta? Delta. Delta ya. Ini maknanya future kan promise itu janji. Our promise janji kami untuk mengirim. Nah, berarti kan belum terjadi. Berjanji untuk mengirim berarti maknanya future gunakan to infinitive. Number 5. For a special reduced fee. Kok ini salah. Our color specialist will be on hand to offer apa ini? Ini apa namanya? Masalah vocab aja. Color spesialis itu spesialis warna, pakar pewarnaan gitu ya, pakar pewarnaan kami akan berada di tempat untuk menawarkan Anda apa? To offer
Caution, advice, voucher apa diskon? Yang logis yang mana nih? Pilihan jawabannya. Bravo. Bravo ya, advice ya, saran. Pakar itu kan kayak eh, kadang bertugas sebagai konsultan gitu ya. Jadi menawarkan untuk memberi saran, menawarkan saran tentang color coordination, koordinasi warna. Bukan memberi voucher atau diskon. Itu bukan tugasnya pakar kalau voucher apa diskon itu. Ya, betul, bravo. Number six, they will visit your home to a theme or the room of your choice. Visit your home to create apa creating. Mereka akan mengunjungi rumah Anda to create apa creating. Bravo. Bravo. Bravo ya, ini maknanya future toh. Nanti itu akan mengunjungi rumah Anda untuk menciptakan tema for the room of your choice. Tema ruangan gitu. Jadi belum terjadi. Maknanya future nanti akan datang untuk menciptakan. Maknanya future berarti gunakan to infinitive. Oke, dengan demikian unit 5 infinitive and gerund sudah selesai. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke unit berikutnya, unit 6 ini participles and participle phrases. Yang ini ya. Nah, sebentar. Participle and participle phrases. Kok phrases, clauses. Oke, saya jelaskan dulu intinya gini, participle. Participle itu ada dua, yaitu present participle sama past participle. Kayaknya udah pernah kita bahas ini. Present participle itu apa? Masih ingat? Sama past participle. Present participle, ada yang masih ingat? Present participle itu verb ing. Kalau past participle itu verb 3. Intinya gini, kalau present participle atau verb ing ini maknanya aktif. Kalau past participle atau verb 3 ini maknanya pasif. Nah, ginilah. Oke, kita balik lagi yang tadi, kita baca dulu teorinya. Forms of participle, bentuk participle. If the participle of a noun is the agent, ini maksudnya eh, kalimatnya ini maksudnya kalau aktif gitulah. Kalau aktif gunakan verb ing. Contoh, the presentation was tiring. Tiring itu melelahkan. Presentasi itu melelahkan pembicara. Melelahkan berarti aktif berarti tiring. It was a tiring presentation for the speaker. Ini juga presentasi yang melelahkan. Berikutnya, yang bravo. Kalau ini pasif. Kalau pasif gunakan verb 3 gitu intinya. Contoh, the speaker felt tired, merasa lelah atau dilelahkan. Dilelahkan itu ya lelah. Kan pasif, gunakan verb 3. Tired ini verb 3. The tired speaker, pembicara yang lelah, yang dilelahkan atau lelah. Jadi gitu ya, kalau bingung, misalnya gini ya, satisfied. Ini kan dipuaskan, berarti ini pasif. Tapi dipuaskan itu maksudnya ya puas gitu. Sama juga kayak tadi tired itu dilelahkan maksudnya lelah. Next, sekarang yang participle clauses. Sebetulnya ya sama sih ini. Intinya kalau verb ing itu aktif, kalau verb 3 itu pasif.
Contoh, langsung aja contoh. He suddenly went outside shouting at everyone as he felt. Eh, jadi, oh ya, kalau ini beda. Kalau participle clauses, eh, ada dua kejadian yang bersamaan, gunakan verb ing. Kalau ada dua kejadian yang bersamaan, yang satu gunakan verb ing. Dia tiba-tiba keluar, berteriak pada setiap orang ketika dia pergi. Shouting, ini dua kejadian bersamaan, gunakan verb ing shouting. Berikutnya, bisa juga verb ing digunakan jika ada satu kejadian yang merupakan akibat dari kejadian yang lain. Contoh, she hurt herself cutting paper. Jadi, hurt herself ini adalah akibat dari cutting papers. Dia melukai dirinya ketika memotong kertas gitu ya. Dia terluka itulah maksudnya. Dia terluka ketika memotong kertas. Berikutnya, bentuk verb ing bisa juga merupakan alasan atau penjelasan dari klausa utamanya. Feeling tired, he left the office early. Karena ini alasan, kita boleh mengartikannya pakai karena gitu ya. Karena merasa capek, karena merasa lelah, dia pulang awal. Dia meninggalkan kantor uh, awal. Pulang dulu gitu. Next, delta. Use at, ini verb 3 maksudnya. Ketika objek verb berfungsi ya ini maksudnya apa namanya pasif gitulah. Located on a hill, the hotel commands a fine view. Terletak di sebuah bukit, hotel itu memberikan pemandangan indah. Next, an add form can be used after if. Bentuk verb 3 bisa digunakan setelah if, when, well, once, dan seterusnya. Ya, asalkan maknanya pasif ya. Contoh, one switch on ketika dinyalakan, atau bukan ketika. Begitu dinyalakan, mesin fotokopi itu perlu dipanasi dulu. One switch on, ini switch-nya verb 3, maknanya pasif. Begitu dinyalakan, bawahnya, if asked to sign the contract, jika diminta menandatangani kontrak, ini asked-nya verb 3, maknanya pasif, diminta. Gitu ya, jadi dari penjelasan yang panjang tadi itu, intinya verb ing itu maknanya aktif, verb 3 itu maknanya pasif. Oke, sekarang kita ke latihan. Langsung part 5. Kita kerjakan bareng dulu. Number one, he said that he was seated at the meeting, but continued to talk about it for an hour. Apa ini? Boring apa bored? Boring alpha atau bored yang bravo? He said that he was boring atau that he was bored? Bravo. Bravo. Ingat ya, kalau bentuk verb ing boring gini berarti maknanya aktif, membosankan. Kalau bravo, bored gini berarti verb 3 maknanya pasif, dibosankan atau bosan. Ini membosankan apa bosan? Dia bilang dia membosankan apa bosan? Bosan. Bosan ya, ya berarti betul, bravo. Dia bilang katanya bosan, tapi ngomongin terus sampai 1 jam lebih. Bosan kok ngomongin terus, nah gitu aneh ini. Betul bravo tapi logis konteksnya. Number two, we need to hire a accountant to make sure all our numbers are correct. Ini certifying apa certified? Charlie. Charlie ya, certified. Artinya tersertifikasi gitu. Punya sertifikat atau tersertifikasi. Kita perlu mempekerjakan akuntan yang tersertifikasi untuk meyakinkan bahwa semua nomornya, semua angka-angkanya benar. Next, number three, feeling from the endless weeks of hard work, Mark felt his vacation was well deserved. Apa ini? Feeling merasa apa?
Exhaustive apa? Sama kayak tired, lebih deh, lebih. Kalau tired itu capek atau lelah, kalau exhausted itu sangat lelah atau sangat capek. Yang mana? Exhausted apa exhausting? Lelah apa melelahkan? Alpha atau Bravo? Merasa Alpha. alpha ya, exhausted berarti sangat lelah. Merasa sangat lelah atau karena merasa sangat lelah dari endless weeks, berminggu-minggu kerja keras, Mark merasa liburan kali ini worth it. Kalau sekarang istilahnya worth it. Liburannya worth it. Next, number four. The return policy cause a great amount of dissatisfaction among customers. The return policy. Policy itu kan kebijakan. Apa ini berarti jawabnya? Confused Bravo atau confusing Delta? Delta. Delta ya, confusing verb ing ini berarti maknanya aktif membingungkan. Kebijakan pengembalian yang membingungkan menyebabkan sejumlah ketidakpuasan di antara pelanggan. Menyebabkan banyak ketidakpuasan. Next, number five. Tom was among the five diplomats in Russia for illegal activities. Arrested atau arresting ini? Menangkap atau ditangkap? Menahan apa ditahan? Tom adalah satu di antara 5 diplomat menangkap apa ditangkap di Rusia untuk aktivitas ilegal, melanggar hukum. Yang mana nih? Arrested Alpha atau arresting Charlie? Alpha. Alpha ya, berarti pasif maknanya ditangkap. Tom adalah salah satu dari 5 diplomat yang ditangkap di Rusia karena kegiatan yang melanggar hukum. Oke, next, number 6 sampai number 15. Silahkan dikerjakan dulu 10 menit, terus nanti kita bahas. Oke, sudah 10 menit kita bahas. Number 6, apa ini jawabnya? The biography of Chemcop CEO. Writing apa written? Alpha atau Bravo? Number 6, apa jawabannya? Bravo. Bravo ya. Ini pasif toh maknanya yang ditulis gitu ya. Biografi CEO Chemcop yang ditulis oleh seorang profesor ekonomi sangat populer. Bravo betul. Next, number 7. Juan found the constant tapping of Jane's pen very titik-titik. Very apa ini? Ini masalah vocab aja. Delta. Delta annoying. Juan menemukan ketukan yang terus-menerus dari bolpennya Jane itu sangat annoying ya, mengganggu. Betul Delta annoying. Kalau yang Charlie sangat capek, oh ya aneh. Sangat mengganggu betul Delta. Number 8. We require that all official documents be typed on a letterhead paper in the format apa ini? Specialized, specified, selecting, picking. Kami mewajibkan semua dokumen resmi diketik di kertas F4 dalam format yang titik-titik. Letterhead itu F4. Bravo. Bravo ya, specify. Dalam format tertentu gitu ya, yang sudah khusus, yang sudah ditentukan. Next, number 9. The office has decided to switch to using the ink cartridges in all the printer. Kantor telah memutuskan untuk mengganti apa ini? Recycled ink cartridge atau recycling. Recycle itu daur ulang. Tinta daur ulang, cartridge tinta daur ulang. Itu yang mana? Recycled alpha atau B? Bravo, recycling. Apa ini? Mendaur Mendaur ulang apa didaur ulang?
Kartridge tinta yang mendaur ulang aktif atau didaur ulang pasif? Alfa. Alfa ya, didaur ulang pasif tentunya. Mosok kartridge tinta kok mendaur ulang ya nggak logis. Alfa betul. Number 10. Brian is the man who fixed the titik fotocopier in the post office yesterday. Apa ini? Breaking apa broken? Brian adalah orang yang memperbaiki mesin fotokopi yang rusak. Breaking apa broken? Charlie, Charlie ya, broken betul. Mesin fotokopi yang rusak, yang dirusakkan, bukan yang merusakkan, tapi dirusakkan atau rusak. Berarti Charlie. Next, 11. He said he found the report confusing and want it rewritten for apa? Ini masalah vocab aja. Dia bilang dia menemukan laporannya membingungkan dan menginginkan laporan itu ditulis ulang demi visibility, modesty, simpleness, atau clarity. Laporannya ditulis ulang untuk apa? Demi apa? Biar apa? Demi clarity ya. Clarity itu dari kata clear, jelas, kejelasan itu clarity. Jadi ditulis ulang demi kejelasan, untuk kejelasan. Karena membingungkan, minta ditulis ulang supaya jelas. Next, number 12. Before we open our cafe, we had a titik company make fancy new menus. Menus. Apa ini? Sebelum membuka kafe, apa? Kami meminta perusahaan titik untuk membuat menu baru yang keren. Apa? We had a Alpha, Wih, bukan desain company. Oh, ini nanti jadi pasif. Perusahaan yang didesain. Ya enggak lah. Salah ini Alfa. Yang mana jawabannya? Bravo. Bravo ternyata yang betul. Jadi bukan Charlie. Kalau Charlie designing company itu perusahaan yang mendesain, merancang. Tapi ini desain company maksudnya perusahaan yang bergerak di bidang desain gitu. Bravo betul. Bukan Charlie. Next, 13. Titik letters are no longer popular because of the ease and convenience of email. Surat yang titik-titik tidak lagi populer karena kemudahan dan kenyamanan email. Nah, sejak ada email, surat yang ditulis tangan itu tidak lagi populer. Surat yang ditulis tangan berarti yang mana? Handwriting atau handwritten? Charlie. Charlie ya, ditulis berarti kan pasif. Pakai verb 3, written. Handwritten Charlie betul. Number 14. Do not leave carry-on bags at any time as they may be removed without notice. Ini masalah vocab ini. Jangan tinggalkan tas bawaan Anda titik-titik kapanpun karena tas-tas itu mungkin dipindahkan tanpa pemberitahuan. Jadi tasnya harus diapa? Jangan biarkan tasnya titik-titik. Neglected, isolated, separated, unattended. Yang mana? Delta, Delta ya, unattended itu tidak diperhatikan. Jangan biarkan tas Anda tidak diperhatikan karena sewaktu-waktu bisa dipindahkan. Nah, kalau nggak diperhatikan, nanti nggak tahu loh, tasnya kok nggak ada. Di mana? Makanya tasnya harus terus diperhatikan. Supaya kalau dipindah, tahu pindahnya kemana. Next, 15. Because he did not speak the language fluently, he had a hard time making himself, apa ini? Dipahami atau memahami? Charlie, Pak. Understood berarti memahami atau dipahami kalau Charlie. Memahami apa dipahami ini? Dia tidak bisa berbicara bahasa tersebut dengan lancar, sehingga dia kesulitan membuat dirinya memahami apa dipahami. Dipahami.
Dipahami ya, understood Charlie, betul. Oke, dengan demikian yang part 5 sudah selesai. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Oke, kalau nggak ada, lanjut part 6. Tapi ini waktunya tinggal dikit. Untuk PR aja ya. Yang part 6 untuk PR kita bahas di pertemuan selanjutnya. Yang part 6.